Shalom Bapak Ibu dan saudara semua yang ada di rumah. Senang kali kami semua di sini bisa melayani Bapak Ibu semua di rumah. Dan saya percaya ada sukacita yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian ke hadapan Tuhan. Tunjukkan kasih Tuhan bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan. Ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bersyukur bahwa Tuhan selalu mengangkat kita dalam lindungan Dia dan naungan Dia. Mari pagi hari ini kita sama-sama menyiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan. Biarkan kasih Tuhan itu melawat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, sama-sama kita siapkan hati kita. Sama-sama kita izinkan Roh Kudus berkarya lewat penyembahan yang akan kita naikkan saat ini. Saat ini juga hadirat Tuhan akan memenuhi kita semua. Mari Tuhan, lawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Segalanya haleluya, hadiratmu Tuhan, kami menyembah. Engkau pertolongan kami, Engkau yang menolong, Engkau yang membebaskan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang melimpahkan kami, Engkau yang menyediakan, Engkau yang membebaskan, Engkau yang bijaksana. Kami meninggikan Engkau, Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak disembah. Terima kasih Yesus, Awalah kami yang hidup Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Pagi ini kami datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Biarlah hati kami diubahkan, biarlah hati kami dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mendengar kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kami percaya Tuhan, persiapkan kami untuk kami duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bertemu kembali di ibadah pagi doa ini di minggu pertama di bulan ke-11, bulan November di tahun 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-11. Dan sebentar lagi kita memasuki Natal tahun ini, saudara. Begitu cepat 1 tahun rasanya ya. Oke. Tema ibadah doa pagi kita pagi hari adalah doa berdasarkan firman Tuhan. Oke. Pada umumnya dan kebanyakan dari kita kalau berdoa selalu isinya permohonan. Betul, Abin? Ya. Betul ya? Kalau kita perlu apa-apa, kalau kita sedang khawatir, kalau kita sedang cemas, kalau kita sedang galau gitu, langsung Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Selalu doanya sebetulnya berfokus kepada diri kita sendiri. Betul kan? Karena kita kesusahan, kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Betul? Apakah ketika Bapak, Ibu, dan Saudara lagi happy, lagi senang, lagi bersuka cita, kadang-kadang lupa juga untuk berdoa. Betul nggak? Saking senangnya, saking bergembiranya, kadang-kadang kita udah kayaknya cuma diri kita aja gitu. Kita lupa untuk berdoa,
kita lupa untuk beribadah, kita lupa untuk memuji Tuhan. Kan seringkali begitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengapa kita harus berdoa itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, tujuannya adalah untuk agar kehendak Tuhan dan kehendak kita diselaraskan. Atau agar bertemu antara kehendak Tuhan dan kehendak kita. Karena dalam doa-doa kita lebih utama, lebih fokus kepada kehendak kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Betul? Tuhan, saya berdoa untuk segera sembuh. Tuhan, berdoa agar segera anak saya lulus. Tuhan, berdoa agar segera anak saya mendapat pekerjaan. Tuhan, agar anak-anak saya mendapat sekolah yang bagus. Selalu begitu. Itu artinya kehendak kita kan? Betul kan? Eta juga kering. Tuhan, agar di pengadilan kasus saya menang, gitu kan? Jadi sebetulnya kehendak siapa? Kehendak kita, ya. Betul nggak? Kadang-kadang seringkali kita berdoa untuk kehendak kita terjadi, bukan kehendak Tuhan. Nah, kita berdoa berdasarkan firman Tuhan, artinya kita mau menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Karena apa? Kehendak Tuhan itu jauh lebih baik daripada kehendak kita. Betul. Seringkali kita curiga kepada Tuhan. Wah, kalau yang jelek-jelek terjadi, wah ini berarti bukan kehendak Tuhan. Wah, kan gitu selalu begitu. Padahal yang jelek itu belum tentu juga jelek buat kita, saudara. Karena menurut akal pikiran manusia kita terbatas. Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Makanya kita harus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa berdasarkan firman Tuhan. Mengapa demikian? Yesaya 62 ayat 6-7 dikatakan demikian. Yesaya 62 ayat 6-7 dikatakan demikian. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Firman Tuhan ini luar biasa. Kenapa? Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita untuk mengingatkan kepada Tuhan akan janji-janjinya kepada kita. Caranya dengan apa? Dengan cara kita berdoa dengan berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berisi janji-janji Tuhan kepada kita umatnya manusia. Jadi kita tuh jangan diam aja. Jangan bengong aja. Jangan nganggur aja. Mari kita berdoa menurut firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Supaya mengingatkan Tuhan kembali akan janjinya kepada kita. Karena firman Tuhan itu berisi hatinya Tuhan sendiri gitu loh. Jadi supaya kita tahu dan untuk mengenal dan merasakan isi hati Tuhan itu kita berdoa dengan firman Tuhan. Harus dengan firman Tuhan. Mazmur 138 ayat yang kedua, terjemahan dari Amplified Bible dikatakan demikian. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan firman-Mu melebihi segala sesuatu. Dan Kau buat firman-Mu melebihi nama-Mu. Wow, saudara. Ternyata kuasa firman Tuhan itu lebih berkuasa daripada nama Tuhan. Wah. Karena Tuhan sendiri mengeluarkan firman-Nya untuk kita yang diilhami katanya oleh pikiran dan hati Tuhan sendiri. Itu lebih berkuasa daripada nama Tuhan. Jadi ketika Tuhan sendiri lebih menghargai firman-Nya, seharusnya kita pun harus menghargai dan menghormati dan merasakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Harus seperti itu. Karena firman-Nya memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, ketika kita berdoa dengan firman Tuhan, artinya kita memadukan firman-Nya dengan doa-doa kita. Jadi antara kehendak Tuhan dan kehendak kita diselaraskan. Dan ketika kita meminta sesuatu pun, berharap sesuatu pun sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan. Betul? Karena kita diberikan kebebasan oleh Tuhan.
untuk memutuskan segala sesuatu. Tapi ketika kita tahu bahwa kehendak Tuhan lebih baik daripada kita, mengapa kita harus mendahulukan kehendak kita? Kalau saya, Apin, Eta, disuruh memilih melakukan kehendak Tuhan atau kehendak kita, pilih yang mana? Kehendak seharusnya Tuhan, kehendak tapi Tuhan. kebanyakan sih kehendak sendiri. Nah, berarti kalau kita tahu sekarang bahwa kehendak Tuhan melalui firman itu lebih jauh lebih baik buat kita semua, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Nah, Tuhan Yesus bilang gitu. "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya." Wow. Kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman-Nya, sama aja bohong. Betul? Tetapi ketika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita melakukan firman-Mu, firman-Nya, firman Tuhan, maka apa yang kita inginkan, kita akan menerimanya. Wah, luar biasa. Artinya kita menyesuaikan, menyatukan kehendak Bapa di surga dengan kehendak kita. Wah, karena kehendak kita seringkali kedagingan yang kita mau. Memuaskan keinginan-keinginan kita, bukan keinginan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Andre Murray, dia seorang hamba Tuhan berkata, tidak ada yang dapat membuat manusia kuat. Kuat dalam arti bukan hanya fisik, tetapi mental, akal, dan pikiran, dan hatinya. Tidak ada yang membuat manusia kuat selain firman yang datang dari mulutnya Tuhan. Waduh. Karena saudara tahu, di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, katanya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya mencoba untuk menghafalkan ayat ini, saudara, karena saya tahu bahwa firman Tuhan ini berkuasa melebihi dari nama Tuhan. Betul? Firman Tuhan penuh dengan hikmat, petunjuk, kebenaran, nasihat yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika Bapak Ibu berdoa, mari kita ingat firman Tuhan. Belajar untuk baca dan menghafal firman Tuhan. Karena itu ketika melekat dalam hati dan pikiran kita, maka firman itu akan bekerja memberikan kekuatan yang sempurna. Nah, pertanyaan saya, berapa lama kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya, dibandingkan dengan kita melihat sosmed di handphone? Alasannya, Alkitab udah ada di handphone. Wah. Padahal, saudara, kalau disurvei ternyata manusia itu dalam sehari bisa lihat handphone 5 jam. Dan tidak pernah buka Alkitab di handphone. Alasannya, ada di handphone semua, Alkitab ada. Tapi yang dilihat adalah IG, Facebook. Lebih banyak melihat itu daripada membaca firman. Jadi ketika dikatakan ada dalam handphone saya ada, nggak pernah dibuka. Kecuali saudara lagi mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupanmu, baru kau ingat firman Tuhan. Jangan. Hari ini mari kita belajar. Saya tidak mau menghakimi Bapak, Ibu, dan Saudara. Memang hari-hari ini pekerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita bisa tergantung dari handphone atau dari laptop atau dari komputer. Betul? Mungkin bekerja work from home, di rumah pakai komputer gitu kan. Kalau nggak pakai handphone selalu. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu selalu buka handphone. Tidak apa-apa. Pekerjaan memang harus dilakukan. Tapi perlu diingat. Hidup ini tidak tergantung daripada internet. Tidak tergantung dari handphone. Tidak tergantung dari pekerjaan kita. Tapi semua tergantung daripada Tuhan yang mengasihi kita. Sudah waktunya hari-hari ini. Menjelang kita menutup tahun 2021, kita refleksikan kembali, kita ingat kembali, kita introspeksi kembali dari Januari sampai
November, kita masuk November, apa yang sudah kita lakukan? Mari kita lihat, apakah kita sudah memulai untuk hidup ini mengenal Tuhan kita, pribadi Yesus, isi hatinya Tuhan melalui Alkitab, firman Tuhan. Baik dalam bentuk buku seperti ini, ataupun dalam handphone saudara, atau dalam laptop saudara. Mari, saya percaya, saya juga sibuk bekerja. Hampir seharian penuh ketika saya pergi ke kantor bekerja, pikiran saya terfokus pada pekerjaan saya, tanggung jawab saya, dan apa yang harus saya lakukan. Eta juga sama, apa juga sama, punya tugas tanggung jawab. Tapi mari kita lihat bahwa tidak selamanya kita harus berpegang pada itu semua. Yohanes 15 ayat 1-5 mengingatkan kepada kita semua pagi hari ini. Yohanes 15 ayat 1-5, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Doa tanpa firman, artinya kita tidak bisa hidup mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan tanpa kita tinggal di dalam firman, merenungkan dan melakukannya. Karena ketika kita tinggal dan hidup di dalam firman Tuhan, maka kita berbuah banyak. Kan di luar itu tidak ada kuasa apapun juga yang akan menolong kita. Hanya dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya juga sering khawatir dengan kehidupan saya. Saya juga sering khawatir dengan masa depan anak-anak saya. Saya juga khawatir segala sesuatu, apalagi pandemi saat ini. Banyak kekhawatiran menimpa manusia yang hidup di dunia ini. Bukan hanya kita yang ada di sini, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tapi saudara ingat, ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Yesaya 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ingat, sebab kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin hari ini kelihatan tidak ada harapan. Semua buntu, semua mentok istilahnya. Semua kacau, ekonomi lemah, semuanya mungkin begitu. Tapi ketika kita tahu dan merenungkan firman Tuhan, janjinya katakan, dia tahu rancangan-rancangan yang terbaik yang sudah disiapkan untuk saya dan saudara dan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berdoa berdasarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan mengantarkan doa-doa kita kepada Tuhan dan membuat doa-doa kita selaras dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kita menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan, maka apapun yang kau minta, kau akan mendapatkannya. Karena Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya, dan kita semua. Makanya jangan lalai untuk terus membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Ketika firman itu ada dalam hati, pikiran kita, maka ketika keadaan apapun terjadi, firman itu akan keluar. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Sehingga kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan percaya Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pastor Rudi. Nah, firman Tuhan sudah jelas ya, sejelas-jelasnya hari ini disampaikan. Apabila Bapak Ibu merasa kayaknya, kelewatan nih, mau mendengarkan kembali. Nah, Bapak Ibu boleh ulang lagi YouTube-nya, bisa tonton kembali. Karena apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan
paling tahu rancangannya mengenai kehidupan kita. Tadi sudah disinggung bahwa walaupun kita sering mengacaukan keputusan itu ya, kadang-kadang ya, sering melakukan kehendak kita sendiri, tapi Tuhan rancangkan kembali yang baik dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa di mana Tuhan mengingatkan kita kembali agar kita semakin hari semakin intim, semakin hari semakin juga rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Ya, hari ini luar biasa ya Bu Eta ya. Nah, Bu Eta pasti dapat sesuatu nih. Nah, saya percaya yang saya ini. dapat itu yaitu ketika kita berdoa kita selaraskan dengan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu apa? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu melebihi dari nama Tuhan itu sendiri. Dan juga kita melekat dengan pokok anggur. Ketika kita melekat dengan pokok anggur, kita akan berbuah lebat dan bisa menghasilkan sesuatu dan bahkan kita bisa berbagi kepada orang lain. Wow, Ya, itu luar biasa, benar. Itulah yang kita inginin, kita bisa menjadi berkat buat orang lain karena ada campur tangan Tuhan yang nyata sehingga kita juga menjadi berkat buat orang lain. Mari sebelum kita naikkan pokok doa, kita akan naikkan lagi penyembahan. Kita minta Tuhan juga rubah. Biarkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini itu mulai menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang memiliki hari depan yang penuh bahagia. Mari kita siapkan hati kita. Yes Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau perlindungan dan kekuatan. Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan. Engkaulah pertolongan kami Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Pada saat ini apabila kami lupa untuk membaca firman Tuhan, hari ini sharing firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Nya, mengingatkan kami kembali untuk lebih giat lagi membaca firman Tuhan, lebih giat lagi melekat kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang mengubahkan kami, Engkau sendiri yang akan mengajar kami lewat firman kebenaran-Mu yang telah Kau ilhamkan Tuhan melalui Alkitab Tuhan, yang akan kami baca dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami alami, hari-hari ini dikatakan firman Tuhan adalah hari-hari yang tidak baik, tapi di dalam Engkau semuanya akan menjadi baik Tuhan. Pada saat kami membaca firman Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh mengikuti ibadah online ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami kembali Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah, kuasa,
hikmat yang Kau berikan melalui Roh Kudus Tuhan, di mana Engkau nyatakan boleh mengingatkan kami kembali hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang telah dituliskan oleh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Kami mau berdoa untuk pergumulan hidup jemaat Tuhan, di mana mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh Bapa, yang mengalami sakit penyakit Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada campur tangan Tuhan. Mereka yang sedang menderita sakit prostat Bapa, yang sedang menderita Tuhan sakit lututnya, sakit pinggangnya Bapa. Maaf, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang sakit migran juga Bapa, Engkau sembuhkan mereka semua Bapa. Ada campur tangan Tuhan terjadi buat mereka semua Bapa. Yes Lord Jesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga Tuhan yang sedang mengalami kedukaan. Kami berdoa biarkan duka cita mereka menjadi sukacita daripada-Mu Bapa. Ada kuasa-Mu, ada naungan-Mu yang diberikan kepada mereka yang ditinggalkan Bapa, agar mereka tetap kuat dan bertindak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam usaha mereka, kesulitan dalam pekerjaan mereka, bahkan mereka yang mengalami tekanan hidup. Tuhan, kami percaya Tuhan, ada tangan Tuhan di atas mereka semua Bapa, yang memimpin jalan mereka. Pada saat mereka melalui jalan buntu, Tuhan menuntun jalannya mereka Bapa. Bahkan Tuhan sendiri yang akan melangkah di depan mereka Tuhan, memimpin jalan mereka Bapa, sehingga mereka bisa melihat ada kasih karunia Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang memimpin setiap jalan mereka, yang memimpin setiap usaha mereka, yang memimpin setiap pekerjaan mereka. Bahkan pada saat mereka mengalami tekanan hidup yang berat Tuhan, mereka merasakan sukacita daripada-Mu Bapa. Yes Lord Jesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami problema rumah tangga Bapa. Ada persoalan rumah tangga Tuhan. Kami percaya persoalan ini agar kami semakin hari semakin intim satu sama lain Bapa, semakin mengerti satu sama lain Tuhan Bapa. Tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kami percaya ada kehendak Tuhan yang terjadi buat rumah tangga mereka semua Bapa. Kami percaya ada rancangan-Mu, ada rencana-Mu buat rumah tangga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Yesus. Mereka Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, oh yes Lord Jesus, Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah mereka Bapa. Mereka akan mengalami Tuhan kreativitas yang luar biasa Tuhan. Pada saat mereka tidak mendapat pekerjaan Tuhan, tapi ada kreativitas, ada dinamika yang di dalam kehidupan mereka Tuhan, yang mereka bisa dapatkan Tuhan, karena ada Roh Kudus yang akan memimpin mereka Tuhan. Ada hikmat pengertian yang akan Tuhan nyatakan buat mereka juga Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga anggota jemaat yang sedang studi, yang sedang bekerja di luar negeri. Kami percaya pimpinan-Mu nyata buat mereka semua. Mereka akan belajar dengan rajin, mereka akan bekerja dengan benar Bapa. Bahkan apa yang mereka dapatkan di luar sana Tuhan, mereka akan bawa ke negara Indonesia Tuhan, dan untuk menjadi kebangunan di negara kami Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesatuan hati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kerinduan dan ketekunan dan kesetiaan dalam mencari Engkau Tuhan terus terjadi Bapa. Lewat ibadah online ini Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh lebih lagi menjangkau lebih besar lagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami harus selaraskan Tuhan kehidupan kami, kehidupan doa kami dengan firman-Mu ya Bapa. Kami membawa bangsa ini juga ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu ada keselarasan ya Tuhan, isi hati-Mu dengan Tuhan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa, kami membawa para pemimpin di bangsa ini ya Tuhan.
dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka bisa mencapai Tuhan dengan keselarasan apa yang Engkau inginkan Tuhan untuk bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kebenaran Injil juga ya Tuhan bisa didengar oleh semua orang di bangsa ini ya Tuhan. Karena Tuhan ketika Injil itu ada di bangsa ini ya Tuhan, diterima di bangsa ini Tuhan, seperti firman-Mu menyatakan bahwa firman-Mu itu lebih tinggi dari nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah itu terjadi di bangsa ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk mulai dari anak-anak Tuhan yang masih kecil Tuhan, juga dalam remaja, pemuda, dan juga yang sedang kuliah. Kami berdoa Tuhan agar kehidupan mereka juga ya Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, mereka bisa selaras dengan isi hati-Mu ya Bapa. Kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar anak-anak di bangsa ini ya Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua mereka ya Tuhan, ketika mendidik anak-anak mereka, mereka menomorsatukan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Karena begitu pentingnya ya Tuhan pengenalan akan Engkau, sehingga anak-anak itu bisa mengenal isi hati-Mu Tuhan melalui firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani jauh di daerah-daerah yang pelosok-pelosok Tuhan. Engkau melindungi mereka, Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, agar mereka melekat dengan Engkau ya Tuhan, tidak mudah terombang-ambingkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menyertai jiwa-jiwa yang sudah mengenal Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau mengcover mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk beberapa anak muda ya Tuhan yang salah dalam pergaulan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami minta bantuan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan bisa keluar dari masalah pergaulan yang salah Tuhan. Mereka kembali ke rumah orang tuanya ya Tuhan. Ada pemulihan terjadi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan membawa seluruh anak-anak muda di dalam jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini pokok doa yang kami naikkan di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Berdoalah berdasarkan firman Tuhan, karena kuasa firman Tuhan melebihi nama Tuhan. Mari kita selaraskan kehendak Tuhan dan kehendak kita. Maka pada saat kehendak itu selaras dengan kehendak Bapa di surga, maka apapun yang kau inginkan, Tuhan memberikannya. Tuhan menurunkannya dari kuasa surga turun ke bumi. Apa yang terjadi di surga terjadi di muka bumi ini. Diberkatilah Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keluargamu, cinta kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai. Dalam pekerjaanmu, Tuhan memakai engkau dengan luar biasa. Dalam pelayananmu, engkau juga akan menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Apapun yang kau perbuat dengan tanganmu, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin didukung dalam doa, silakan Bapak Ibu boleh chat di YouTube ya. Nanti kita akan lihat dukungan, kita akan doakan sama-sama. Juga bisa WhatsApp lewat di layar ini ada nomor nih ya. Nah, Bapak Ibu silakan boleh WhatsApp, nanti kita akan juga dukung dalam doa. Ya, ibadah doa pagi kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.